Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatin. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Terbuka Malang. Pada kesempatan hari ini, marilah kita berdiskusi pada sesi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Artikel ini membahas masalah utama ketidaksetaraan pendidikan di negara-negara OECD. Ketidaksetaraan ini dilihat sebagai isu yang memperdalam kesenjangan antar kelas dan menghambat mobilitas sosial. Keterkaitan artikel tersebut dengan sekolah tempat saya mengajar, yaitu pada SD Negeri 4 Sri Mulyo, memiliki keterkaitan dalam ketidaksetaraan pendidikan yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan latar belakang. Meskipun skala dan manifestasinya berbeda, sekolah di Indonesia termasuk di lembaga saya yaitu SD Negeri 4 Sri Mulyo juga merasakan dampak ketidaksetaraan. Misalnya, siswa dengan latar belakang ekonomi yang lebih mampu mungkin memiliki akses lebih baik ketimbang ke bimbingan belajar, fasilitas belajar di rumah, atau perangkat digital yang menciptakan kesenjangan hasil belajar. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Penanganan masalah pendidikan oleh negara OECD yaitu yang pertama dengan mengatasi ketidaksetaraan di sekolah dasar dengan memfokuskan pada masalah ketidaksetaraan yang terjadi dalam kehidupan sekolah anak-anak di tingkat dasar. Kemudian yang kedua yaitu dengan reformasi program dukungan mahasiswa. Hal ini mencakup penyediaan beasiswa untuk latar belakang berpenghasilan rendah dan pembebasan biaya kuliah untuk mengurangi hambatan masuk ke pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan keragaman imigran, menerapkan sistem kebijakan yang mencerminkan keragaman sosial budaya dan ras khususnya di negara-negara seperti Amerika Serikat. Selanjutnya yang keempat yaitu legislasi pengukuran ketidaksetaraan pendidikan, membuat regulasi yang menjamin dan melegalkan tindakan kolektif, menekankan pada undang-undang yang menjamin manfaat bagi mereka yang menderita ketidaksetaraan pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan perlindungan bagi wanita di pasar tenaga kerja dengan menyadari perlunya manfaat bagi wanita di pasar tenaga kerja, terutama terkait peluang kerja dan tunjangan kerja terpisah. Keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302 yaitu artikel ini adalah contoh konkret dari studi komparatif pendidikan karena membandingkan tren kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan di sekelompok negara maju. Hal ini sejalan dengan tujuan modul yaitu menganalisis berbagai model pendidikan di berbagai negara. Kemudian salah satu fokus utama dari kebijakan OECD yang dibahas dalam artikel adalah ketidaksetaraan di sekolah dasar. Hal ini secara langsung terkait dengan fokus modul 7 yaitu pendidikan dasar. Selanjutnya, keterkaitan yang selanjutnya yaitu mendorong guru untuk membandingkan sistem pendidikan untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Pada artikel tersebut menyajikan 5 kebijakan korektif yang dapat menjadi bahan studi bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan dasar. Inti dari artikel adalah untuk upaya mengatasi ketidaksetaraan sosial ekonomi melalui pendidikan. Isu ini adalah tema sentral dalam studi komparatif pendidikan, di mana keberhasilan suatu sistem sering diukur dari kemampuannya mencapai keadilan dan kesetaraan. Soal yang ketiga, silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA.
Sistem pendidikan Jepang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia yang dibuktikan dengan pencapaian tinggi siswa mereka dalam survei internasional seperti PISA. Sistem pendidikan Jepang dikelola dengan standar nasional tetapi tetap memberi ruang untuk inovasi di tingkat sekolah. Kurikulum di Jepang memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pendidikan karakter yang kuat. Pendidikan karakter moral, etika ditanamkan sejak dini. Siswa diajarkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, gotong royong di sekolah dasar. Bahkan ada mata pelajaran agama dan moral yang dirancang khusus untuk menanamkan nilai-nilai ini. Kemudian yang kedua yaitu konsep pendidikan menyeluruh. Kurikulum tidak hanya menekankan pencapaian akademik tetapi juga tanggung jawab, kemandirian, kerjasama. Contohnya seperti penerapan karakter adalah guru dan siswa sering terlihat membersihkan sekolah bersama yang merupakan bagian dari kurikulum yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu dasar matematika yang kuat. Pembelajaran di sekolah dasar dirancang untuk memberikan dasar yang kuat dalam matematika dengan memastikan konsep dasar dipahami sepenuhnya sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Kemudian yang keempat, sistem kenaikan kelas non-ujian di tingkat dasar. Siswa di Jepang tidak diwajibkan mengikuti ujian dan indikator kenaikan kelas adalah kemampuan mereka menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Tidak ada ujian kelulusan di akhir tingkat SD dan SMP. Ujian yang ketat dan sulit baru dilakukan untuk masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas seperti SLTA. Keterkaitan dengan hasil pencapaian tinggi dalam skor PISA yaitu Jepang sering menggunakan pendekatan peer learning di mana siswa belajar dari teman sebaya dan secara kolektif mengeksplorasi konsep yang diajarkan. Metode ini efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan efektif. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hal ini menciptakan siswa yang lebih mandiri dan siap untuk pembelajaran seumur hidup, yang merupakan indikator penting dalam PISA. Demikian diskusi di sesi 9 ini, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.